sampai Allah mengingatkan dalam surah Az-Zukhruf, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Nanti hari ini persaudaraan kita ini semua akan sirna. Persaudaraan ngopi-ngopi, persaudaraan teman sekerja, persaudaraan bisnis, semuanya itu akan sirna. Persaudaraan satu keluarga, semua akan lewat. Kecuali apa kata Allah? Persaudaraan bagi orang-orang yang bertakwa, karena dia akan terus berlanjut sampai dengan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, ini penting bagi kita. Inilah posisi orang mukmin hari ini. Bagaimana posisinya? Dia selalu bersaudara. Apa tugas kita? Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaknya kita ini menjadi perekat. Jangan sampai ketika melihat orang rame-rame bersaudara senang-senang, selalu ada masalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat hidayahnya. Di pagi hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Ci, Ketua BKM dan seluruh pengurus, para kecil dan pengurus Masjid Miftahul Jannah ya saudara. Yang kami muliakan juga pagi hari ini Ustadz Hajarul Akbar. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Alhamdulillah, sebagaimana yang menjadi kegiatan kita pagi hari ini adalah sholat subuh berjamaah. Ini adalah salah satu bentuk ukhuwah Islamiyah yang terus insya Allah kewajiban kita selaku umat Islam dan selaku negeri yang berlandaskan syariah. Dan Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang selalu kita nyatakan daerah berlandaskan syariah. Saya atas nama pemerintah Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Arafah yang terus berkomitmen untuk menjalankan ukhuwah Islamiyah ini. Melalui safari subuh ini, saya juga mengajak semua untuk terus memakmurkan masjid, menjadikan sebagai pusat syariah Islam di lingkungan kita masing-masing tentunya. Adapun hari ini kami di Pemko Banda Aceh terus menggalakkan terkait dengan kebersihan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita menjaga tempat-tempat ibadah kita untuk terus bersih, karena kita tahu kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain itu, kami berharap partisipasi publik terhadap apapun yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita dukung. Baik itu dalam konteks kami menjalankan fungsi-fungsi pemerintah maupun kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk hal lainnya, kami berharap ada upaya-upaya partisipasi publik dalam hal, misalnya ada hal tentang pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah perlu diberikan, apakah koreksi ataukah pengaduan. Kami pada prinsipnya di pemerintah Kota Banda Aceh sangat-sangat terbuka, baik itu saran, kritik yang disampaikan. Tentu saran dan kritik ini adalah yang berkonstruktif, yang artinya dilengkapi dengan data dan fakta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Insya Allah sholat berjamaah adalah sesuatu yang akan terus kita lakukan bersama-sama sampai dalam akhir nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa bi fadlihi ikhwana.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tentu segala puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan zatnya lah, dengan kudratnya lah, sampai dengan pagi hari ini kita bisa bangun dengan sehat walafiat, dengan bersyukur kepada Allah, melangkah, mengambil wudhu, sampai dengan Allah sehatkan fisik, mental, serta iman kita, sehingga bisa berhadir di rumah Allah di Masjid Miftahul Jannah, Kampung Punge Ujung, yang tentu sembari kita beriktikaf, barangkali ada yang lupa niat beriktikaf di rumah Allah, mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin juga ulama mutaakhirin. Alhamdulillah kita bisa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tentu Sahibul Bait, baik Syi Imam Syi di Kampung Punge Ujung, tokoh masyarakat. Kemudian juga yang berhadir ada Pak PJ Wali Kota, Pak Al-Mulisa Kamal. Juga hadir saya lihat jajarannya ada Pak Kadis Syariat Islam, Ustadz kita juga ini sebenarnya. Saya goyang juga ini sebenarnya kalau ada Ustadz Ridwan di sini. Juga berhadir yang lain, para beberapa kepala SKPK, kemudian Pak Dan Rindam dan jajarannya. Saya juga lihat berhadir Pak Ustadz Sulaiman Hasan, ini juga Ustadz dari kantor gubernur, yang juga cukup mungkin beberapa kali mengisi di Jamaah Arafah juga. Tokoh-tokoh masyarakat yang lain, mobil khusus para pengurus Arafah ini saya lihat luar biasa ya, ini yang sudah berhadir walaupun Ustaz Zul Arafah tidak ada, tapi Masya Allah ya, tapi nuansa saya tetap masih luar biasa. Ini Bapak Ibu, karena hujan di deras, saya tidak terbayang tadi ya, dari ujung sana berjalan ya, bergerak, buka ya semuanya lah sampai dengan pintu, hujan-hujanan kita bisa melangkah. Saya kalau nggak hadir berbahaya ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak berhadir masih tidak bermasalah. Tapi Masya Allah berhadir juga di tengah hujan yang luar biasa, yang mudah-mudahan tentunya ini tidak lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, ini yang berhadir Pak PJ Wali Kota hari ini. Biasanya banyak calon wali kota ini, tapi kayaknya tidak berhadir nih ya, atau calon kepala daerah mungkin lagi di rumah menyimak karena hujan barangkali ya. Saya tidak melihat. Tapi jamaah rahimakumullah, apapun ceritanya itu sudah lewat semuanya. Tahun-tahun itu sudah lewat ya. Kita ingin sedikit menyampaikan dalam forum yang mulia ini beberapa hasil temuan. Salah satunya adalah ada peneliti yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh, salah satu provinsi ketika pilkada tahun 2024, pilkada serentak dengan ujaran kebencian terbanyak di Indonesia. Dan ini sangat-sangat memalukan. Setelah itu baru Jawa Barat. Jawa Barat wajar karena memang penduduknya itu puluhan juta, bahkan 10 kali lipat dari penduduk Provinsi Aceh. Tapi Masya Allah, Aceh menduduki peringkat yang cukup tinggi. Karenanya sidang jamaah rahimakumullah, pada subuh yang mulia ini Pak PJ juga menyampaikan tadi bagaimana untuk menjaga ukhuwah. Kita coba melihat ayat-ayat Al-Quran, bagaimana pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ukhuwah ini. Karena kalau kita lihat jamaah rahimakumullah hari ini anak-anak muda
Sedih memang kalau kita lihat artis yang hadir di Aceh ini, artis-artis yang terkenal, tiktokers terkenal, selebgram terkenal itu kalau yang ngomongnya itu sering suka ngomong yang jelek-jelek, itu pasti terkenal. Kalau kita lihat gayanya itu sudah rambut Indomie sekarang, ya, sudah model rambut Indomie dan ada warna-warna putih di atas. Dan itulah hari ini idola anak-anak kita semuanya. Dan ini sangat-sangat membahayakan. Kalau kita mendengar obrolan anak-anak remaja hari ini, itu sangat tidak enak karena memang mungkin terbiasa dengan media sosial yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba mempersingkat waktu, mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita bisa lebih maksimal dalam bagaimana mengkaji perintah Allah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran kata-kata ukhuwah Allah menyebutkan lebih kurang 23 kali dalam Al-Quran. Artinya apa? Ini merupakan hal yang penting, persaudaraan. Sangat penting. Sangat penting namanya persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran berulang kali, berarti itu ada makna yang penting. Karena tidak mungkin kurang-kurang penting ada dalam Al-Quran. Saya sering mengulang-ulang bahwa bahkan dalam kisah-kisah penting tertentu, ya, ada kisah-kisah penting, itu tidak disebutkan aktornya dalam Al-Quran. Tetapi kenapa? Karena memang kurang bermanfaat barangkali bagi kita hari ini. Makanya Allah tidak menyampaikan. Bahkan ada yang bertanya, kenapa dari sekian banyak cerita tentang Nabi Yusuf, 129 ayat, panjang ceritanya, hampir 1 juz, ya. Tapi yang diceritakan hanya ada ayahnya, saudaranya, ibunya tidak pernah kelihatan. Padahal ibu itu sosok yang cukup mahal. Tapi kenapa? Ya mungkin manfaatnya hari ini kepada kita tidak terlalu penting apa yang harus diambil dari seorang ibu Yusuf. Tapi itu adalah Al-Quran yang tentunya bukan sebuah kitab ataupun buku cerita, bukan buku ilmiah, dan juga bukan buku yang punya sebuah model yang harus diikuti dengan sama, tidak. Kadang-kadang dia dimulai dengan ayat yang pendek, tapi kemudian ada ayat yang panjang, dimulai dengan surat yang tidak panjang dulu, kemudian juga diakhiri dengan ayat yang bukan yang paling pendek. Juga bukan dimulai dengan Al-Quran itu dengan surat yang pertama turun dan diakhiri dengan surat yang paling akhir turun, juga tidak. Itulah Al-Quran yang tentunya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dalam Al-Quran ada 3 ayat pada kajian pagi hari ini, yaitu surat Al-Hujurat juz 26 ayat 10, 11 dan 12. Bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ukhuwah ini? Setidaknya ada 6 poin yang nanti tertuang dalam ayat 11 dan 12 surat Al-Hujurat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kata Allah, orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara. Bersaudaranya seperti apa? Bahkan dalam Al-Quran disampaikan ukhuwah fiddin itu adalah tidak akan pernah terputus dengan ukhuwah apapun. Persaudaraan dalam agama itu tidak akan bisa berpindah dengan apapun itu namanya, kecuali dia sudah pindah agamanya. Tapi jamaah rahimakumullah, persaudaraan yang dalam keluarga saudara bisa putus karena berbedanya agama. Bayangkan. Ini bukan putus ukhuwah karena beda, oh kakaknya kok sama tapi beda agama. Ingat, ini pesan Allah, bahkan dia tidak bisa mewarisi karena memang sudah beda agama. Karena sidang jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran sampai Allah mengingatkan dalam surah Az-Zukhruf, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Nanti hari ini persaudaraan kita ini semua akan sirna. Persaudaraan ngopi-ngopi, persaudaraan teman sekerja, persaudaraan bisnis, semuanya itu akan sirna.
Persaudaraan satu keluarga, semua akan lewat. Kecuali apa kata Allah? Persaudaraan bagi orang-orang yang bertakwa, karena dia akan terus berlanjut sampai dengan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, ini penting bagi kita. Inilah posisi orang mukmin hari ini. Bagaimana posisinya? Dia selalu bersaudara. Apa tugas kita? Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaknya kita ini menjadi perekat. Jangan sampai ketika melihat orang rame-rame bersaudara senang-senang, selalu ada masalah. Ketika ada jamaah Arafah sudah bagus, sudah kompak, ada selalu orang-orang yang mencoba memecah belah. Gak enak, gatal kalau melihat orang sudah bersatu. Ini ada. Ini ciri-ciri orang yang nanti kita akan bahas bagaimana mestinya tidak dia lakukan. Sidang jamaah rahimakumullah. Langsung saja, pesan yang pertama adalah dalam ayat 11 Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Pesan yang pertama adalah jangan kamu merendahkan kaum, kalau di sini dalam ayat ini, tapi dalam juga bermakna person tertentu. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain. Apa kata Allah jamaah rahimakumullah? Ketika kita merendahkan orang lain, bisa jadi asa an yakunu khairam minhum. Bisa jadi tentunya mereka itu lebih baik dari kita. Dan hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bumbu-bumbu medsos, ya, seolah-olah kalau tidak mengolok, kalau merendahkan orang lain itu tidak viral. Coba lihat, diperhatikan. Ya mungkin kalau yang hadir jamaah ini mayoritas mungkin tidak terlalu paham bagaimana dunia TikTok itu. Ya, dalam hal hari ini bagaimana kalau kajian selanjutnya itu ada sesuatu yang dipelajari dengan fast learning, itu dipelajari dengan cepat. Hari ini semua cepat, termasuk ChatGPT, kemudian ada kecerdasan AI. Itu semua adalah bagaimana pelajaran mereka belajar dengan cepat. Dan hari ini anak-anak kita dengan medsos ini semua bagacara, termasuk masalah bagaimana mengolok-olok dan merendahkan orang lain, cepat sekali bisa. Dan ini cukup berbahaya jamaah rahimakumullah. Karena Allah menyampaikan kalau mau menjaga ukhuwah, fa aslihu baina akhawaykum, jagalah 6 hal tadi. Yang pertama, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ini menarik sekali. Jadi pertama Allah menyampaikan tadi, jangan merendahkan orang lain. Hal yang kedua adalah jangan kamu mencela dirimu sendiri. Bayangkan. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan, ketika kita mencela orang lain jamaah rahimakumullah, pada saat yang sama kita lagi mencela diri kita sendiri. Ini pada saat yang sama. Karena Al-Quran menyampaikan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ya, para ulama tafsir menjelaskan apa makna jangan mencela dirimu, jangan mencela orang lain. Artinya apa? Kalau bahasa mudahnya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena suatu saat jamaah rahimakumullah, ingat, itu semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ada di antara kita hari ini, mohon maaf, ada yang orang-orang curhat sambil duduk. Dia menyampaikan, Pak Ustadz, memang dunia ini kejam. Apa kejamnya? Kita begitu pensiun, ya, pangkat sudah tidak ada di bahu, jabatan sudah tidak ada, orang-orang nggak hormat lagi sama kita. Memang orang ini materialistis semuanya, serba kepentingan. Nah, ini bahasa orang seperti ini. Hari ini saya tidak dihargai, diolok-olok terus di mana-mana. Padahal mereka dulu minta-minta jabatan ke saya, Pak Ustadz. Jamaah rahimakumullah, jangan-jangan orang yang ngomong seperti ini, jangan-jangan nih, dulu dia suka mencela orang lain, jangan-jangan. Suka mengolok-olok orang lain. Ketika punya kekuasaan merendahkan orang lain. Ya, ini jangan-jangan. Makanya kata Allah, jangan sampai. Kenapa? Karena itu suatu saat akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mau lari kemana pun itu akan kembali. Karena sidang jamaah rahimakumullah, hari ini kalau kita lihat Provinsi Aceh khususnya, lebih khusus lagi Kota Banda Aceh, ini sebenarnya tandanya satu sisi bagus. Ya, ukhuwah Islamiyahnya ramai, orang sering ngumpul-ngumpul. Tapi sisi lain rawan dan rentan terhadap hal-hal yang tidak baik.
Kenapa? Selain ketemu di media sosial begitu banyak, fisiknya juga sering ketemu. Ini masalahnya kota Banda Aceh. Saya lebih kurang 7 tahun sudah di Banda Aceh ini. Ya selalu ketika melihat kemana kemari, beda dengan kondisi di kota Jakarta. Kalau di luar sana kita ketemu orang paling ketemu setahun sekali atau 6 bulan sekali dalam acara-acara penting. Tapi kalau di Banda Aceh selalu tempat-tempat nyanyian tapi. Makanya ketika ada masalah jamaah rahimakumullah sangat tidak enak. Kota yang kecil seperti ini, kemanapun kita ketemu di warung kopi, di mana-mana ketemu orang yang tentu ini sangat rentan terhadap ukhuwah Islamiyah hari ini. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kita selalu ketemu dalam warkop atau ngopi-ngopi atau arisan atau apapun itu namanya, sering berjumpa secara fisik. Itu bagus satu sisi, tapi sisi yang lain, kalau sempat tidak bisa menjaga lisan tadi, ini akan berbahaya sangat dalam retaknya ukhuwah Islamiyah. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan coba bikin kajiannya. Wala tanabazu bil alqab. Pesan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai memberi gelar-gelar atau nama-nama yang tidak disukai dengan nama yang lain. Memang di kampung dulu sering. Ya, jangankan bapak-bapak, ibu-ibu pas masih kecil, saya saja yang usia belum terlalu tua sekali. Mungkin di kampung dulu, Ismail misalnya ada dalam satu desa ada 15 orang Ismail. Karena memang nama referensinya dulu tidak banyak. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita buka absen, itu namanya kalau anak-anak kita cuma satu suku kata dia akan protes. Kenapa? Karena yang lain itu panjang-panjang sekali, 3 suku kata. Ja umroh, ja haji, yang hana beli tama-tama bapak paspor. Sudah oke langsung, sudah ada 3 suku kata. Kepikir orang Arab nyuk kanan ya, kanan busi ilaminan. Padahal tidak ada nama ayahnya dan nama kakeknya. Tapi begitulah hari ini, namanya harus ada 3 suku kata. Anak saya juga seperti itu. Kamu nan, gimana lagi kita? Sudah seperti itu zamannya. Tapi kalau dulu jamaah rahimakumullah cuma ada satu kadang-kadang. Namanya Ismail. Makanya dibikinlah macam-macam sebutan-sebutan. Ya mungkin itu untuk menandai si Maepong, Imae, Omae, macam-macam. Ya. Tapi orang dulu itu bukan bermaksud macam-macam. Mungkin hari ini, ya, dengan sebutan-sebutan seperti ini, melakapkan orang kepada yang tidak disukai, ini sungguh sangat-sangat berbahaya jamaah rahmatullah. Jangan sampai kita memanggil orang kecuali nama yang sudah dipanggil ataupun ditaruh oleh orang tuanya sendiri. Ini yang ketiga jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita memanggil orang dengan nama-nama yang lain. Kemudian dalam ayat 12 kita akan melihat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Kalau tadi urusan 3 masalah lisan, kita akan pindah yang untuk perusak ukhuwah yang keempat, apa itu? Jauhilah daripada berprasangka. Nah, ini dia. Berprasangka. Ya. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak ukhuwah itu rusak gara-gara prasangkanya jelek. Rusak kita. Jangankan level besar, masjid. Jamaah rahimakumullah, ini masjid. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Miftahul Jannah ini bagus-bagus saja. Banyak Bapak Ibu sekalian, masjid itu rusak, pengurusnya rusuh. Ini saya sampaikan di masjid. Nggak apa-apa, saya sering ke masjid. Nggak apa-apa, kecuali orang yang nggak pernah ke masjid ngomong masalah kayak begini, berbahaya ini. Ya. Masjid itu pun bisa rusak gara-gara apa? Gara-gara prasangka tadi. Syakwa sangka. Tidak ada salamatus sudur, tidak lapang dada. Ini sepertinya yang dikasih ke imam, ke khatib berapa ini sebenarnya honornya? Sedekahnya berapa? Curiga orang. Jangan-jangan celengan masjid dihitung di rumahnya ini bagaimana ini? Ini jangan-jangan dia nggak mau turun-turun dari ketua PKM, sang mangadhainan padahal anak khotib. Ya. Jadi pengen semua orang, begitu dia pengen duduk, baru duduk 1 minggu udah pengen mundur. Ya. Dan ini banyak jamaah rahimakumullah, betapa banyak masjid hari ini yang dari kecil dibangun, kemudian sudah besar berebut. Dan itu kita tidak enak dengar peristiwa-peristiwa yang lalu. Ya, di mana-mana terdengar, termasuk kota Banda Aceh ini ada rusuh-rusuh. Mudah-mudahan itu tidak ada lagi. Ini dari mana jamaah rahimakumullah? Dari yang keempat tadi. Unsur apa? Ada suudzon. Ada syakwa sangka yang tidak baik. Kita melihat, nggak enak. Cerita 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ya. Rusuh masjid.
Ada orang tiba-tiba seperti Fathu Makkah, seperti bagaimana mau dibuka Hagia Sophia lagi. Orang ramai-ramai datang ke masjid. Gara-gara apa? Tadi masalah syakwa sangka saja, zon saja. Padahal kalau ketemu orangnya duduk ngopi-ngopi ketawa-ketawa aja, tidak ada masalah. Tapi karena tadi prasangka-prasangka tidak baik, ini cukup berbahaya. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya sering juga menyampaikan, ini Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi, saya dan kita semua. Teman-teman saya di Mahkamah Syariah, ya, yang menangani kasus perceraian rumah tangga. Itu juga banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kasusnya apa? Kasusnya sepele. Cuma hanya curiga masalah HP suami istri. Bayangkan coba. Ini yang masih muda-muda, terutama bapak tentara, saya lihat beberapa kayak masih muda-muda. Ya, ini harus diluruskan dari awal. Jangan ada sakwa sangka lagi. Karena kenapa? Karena kalau ada zon itu, apa kata Allah? Inna ba'dadh dzanni itsmun. Ini bahasa Al-Quran memang. Al-Quran itu selalu bahasa yang lembut. Ya. Sebagian dari zon itu adalah membawa dalam petaka ataupun dosa. Sebagian, tapi bisa dipastikan hampir seluruhnya adalah itu tidak baik. Kalau kita lihat hari ini ada teman nih ceritanya. Ya. Kita pernah pergi bareng-bareng. Satu mobil. Ya. Satu mobil Bapak Ibu. Ini ada ibu-ibu ini. Tag video call, ada teman saya. Kita laki-laki semua, 4 orang. Apa video call? Ternyata orang tersebut harus video callan sama istrinya itu per 2 jam sekali. Video call. Itu siapa lagi di sampingnya? Ya, Pak Ustadz ya. Yang sebelahnya? Oh itu. Saya bilang kan, cok, inong cok kemi ya. Seperti itu jamaah. Kenapa? Karena prasangka. Atau jangan-jangan memang istrinya juga udah curiga, ini suaminya ini nggak bisa ini. Bisa jadi seperti itu Ibu ya. Ini kayaknya begitu lepas 2 jam berbahaya. Jadi harus video callan terus. Saya bilang bagaimana hidup seperti ini, nggak enak. Nggak enak nih. Kita aja kadang pergi 2 hari nggak ditanya-tanya sama istri. Ini harus per 2 jam report. Bukan biasa WA, video call. Kenapa? Karena tidak percaya tadi, berprasangka. Dan ini kata teman saya di Hakim itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang rontok gara-gara cuma prasangka saja. Prasangka. Bahkan ada kejadian lagi. Gara-gara prasangka dipikir ya, ada sesuatu yang mengganggu istrinya, akhirnya orang lewat. Itu gara-gara prasangka. Bukan karena bukti, tidak, prasangka. Karena jamaah rahimakumullah, berprasangka ini hati-hati. Jangankan level besar, level terkecil saja gara-gara prasangka yang tidak baik bisa rontok semuanya. Bayangkan apalagi untuk level-level selanjutnya, pengelolaan kampung, nah, apalagi ada DD hari dana desa, pengelolaan APBG, lebih luas lagi Pak Wali misalnya. Ya, bagaimana lihat fitnah begitu banyak, nggak sanggup kita Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah kalau sudah menjadi pemimpin memang. Saya sering menyampaikan teman-teman saya yang tengku, Ustadz saya sampaikan, berarti Anda sudah harus letakkan dulu gelar tengku itu, karena siap dikritik kita. Harus siap, jangan bilang, oh banyak kritik tengku hajat. Kita ini pejabat publik, yang dikritik bukan tengkunya, tapi atas dasar jabatan kita sebagai pejabat publik. Makanya model Pak Wali udah biasa. Kalaupun nggak sanggup, tipis telinganya, sudah mundur saja. Ya kan, karena memang harus seperti itu, macam-macam syakwa sangka yang begitu banyak, yang tentu ini akan memperontok ukhuwah yang keempat ini. Jadi jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga hal ini, jangan sampai kalau sudah terjadi prasangka ini adalah awal dari semua malapetaka. Jangan sampai ini bisa terjadi baik dalam pribadi, keluarga dan organisasi kita selanjutnya. Kemudian yang kelima jamaah rahimakumullah, wala tajassasu. Pesan Allah yang kelima, jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini dia. Jangan sampai. Ini kita sama-sama tahu jamaah rahmatullah. Siapa yang tidak ada dosa? Siapa yang tidak ada salah? Makanya ada istilah hukum itu, kalau sudah dicari, sudah ditarget, pasti dapat. Nggak dapat sebulan, 2 bulan. Nggak dapat 2 bulan, kurang 1 tahun. Selesai itu. Kalau sudah dicari, sudah selesai. Kita tahu sama tahu sudah. Kalau sudah ditarget pasti dapat. Kenapa? Karena memang manusia adalah mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya kealpaan dan ya orang berbuat salah. Ya namanya manusia, ada salah ada benarnya. Itu pasti. Karena jamaah rahimakumullah, dalam untuk menjaga ukhuwah kita, kalau ada orang yang mau kita sayang, misalnya dalam keluarga, lebih baik nggak usah pegang saja itu HP istri.
Begitu juga istri kita, jangan pegang HP suami. Ya, ini supaya apa? Jangan sampai mendapatkan kesalahan. Kadang-kadang si talah nan bacut hagai. Ya. Nyanlom yang telepon, namanya Wilda tulisannya, padahal Wildan. Nah, dipikir perempuan lagi nih Pak Ustadz. Nah, ini seperti ini. Ini curiga-curiga sebenarnya. Kalau dicari-cari kesalahan Bapak Ibu sekalian, ini akan selalu dapat dan ini cukup berbahaya. Lebih baik apa? Tadi ketika sudah percaya tadi tidak ada suuzon terhadap yang lain. Yang kedua adalah jangan sampai mencari-cari kesalahan itu. Jangan sampai intip-intip terus. Periksa, intip, selalu ditanya-tanya. Kalau sudah dicari-cari ini adalah berarti sudah ada bibit-bibit pemecah belah ukhuwah. Sudah ada mulai bibit-bibit mencari-cari kesalahan. Coba dalam sebuah organisasi Bapak Ibu sekalian, biasanya retak-retak di awal gara-gara mencari-cari kesalahan. Ini sudah mulai. Pajan nak salah kayaknya. Nya kau ada pre, periksa, cikalan. Ah ini sudah mulai. Ini sudah masuk adalah pemecah belah bagaimana ukhuwah kita bisa retak gara-gara yang kelima tadi kita mencari-cari kesalahan orang lain. Sidang jamaah rahimakumullah, dua hal yang keempat kelima ini, jangan suuzon dan juga jangan mencari-cari, itu adalah bagian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan hati. Kemudian yang terakhir yang keenam, kembali lagi kepada lisan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai melakukan ghibah kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, ghibah ini memang enak sekali, empuk dia. Apa itu ghibah? Dzikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan terhadap saudara kita sesuatu yang dia tidak sukai. Pak Ustadz, ini fakta. Memang fakta. Kalau tidak fakta namanya fitnah. Ya, wala yaghtab ba'dukum. Yang duduk, kita saling duduk nih Bapak Ibu sekalian sambil ngopi. Bentar dulu. Tapi benar nih, serius ini benar. Tapi ini jangan bilang-bilang orang lain. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah jangan bilang-bilang orang lain, ya. Ini benar. Itu Anda sudah membuka pintu untuk membuka namanya ghibah. Sudah mulai. Memang enak ghibah itu. Ya, itu kalau ada perjalanan, kalau ada istilah orang hari ini Bapak Ibu sekalian, Banda Aceh Kutacane, Banda Aceh Singkil, itu perjalanannya itu di atas 15 jam. Oh, panjang sekali. Tapi kalau orang di sampingnya pakai bumbu tadi ghibah, itu 15 jam terasa 1,5 jam. Ya. Oh, pendek sekali. Paken hana wow. Arisan ibu-ibu, arisan sebentar aja, Bu. Bentar. Yang arisan bunga, loho lahna loho becut. Kalau sempat arisan sore bagus, sudah ada maghrib, azan maghrib. Kalau enggak, bentar. Pura-pura gosip. Ya, memang betul, fakta benar. Ini saya nggak bohong nih. Memang betul. Tapi apa kata Rasul? Ya, dzikru akhaka bima, menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang saudaramu kalau dia dengar dia tidak suka. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, ternyata saya pernah membaca ini dalam dialog dengan psikolog tentang termasuk salah satu tentang pendidikan anak. Anak-anak kita kan sering dia melakukannya, anak-anak kecil melakukan sesuatu yang dia tidak biasa, lakukannya suka-suka dia. Tapi kadang-kadang apa yang dia lakukan di rumah itu kita ceritakan kepada orang lain, dia membuat dia malu. Dia dengar itu, dia anak kecil, umurnya 2 tahun, dia malu dia. Dan itu tidak baik Bapak Ibu sekalian. Memang kita suka-suka menceritakan tentang dia, mungkin tidak, entah apa dia ngomong kepada kita, mungkin dia berani, tapi dia anak kecil masih, tapi dia malu pas dengarnya. Dia malu. Kita bisa lihat dari wajahnya, ini anak malu mendengar perkataan orang tuanya yang menceritakan kepada orang lain. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak sekecil itu 2 tahun. 2 tahun, belum tahu apa-apa. Disebutkan sesuatu yang dia tidak sukai depan orang, yang dia tahu, dia malu. Bagaimana kalau orang sudah dewasa? Bagaimana kalau orang punya kedudukan? Tapi itulah jamaah rahimakumullah hari ini. Makanya Allah menyebutkan jelek sekali. Walaupun dalam penafsiran disampaikan, apa yang saya baca selanjutnya adalah ini semua rangkaian. Tapi ada yang menyatakan ini terlepas dari yang kain sebelumnya, ini hanya yang keenam. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mereka suka memakan bangkai dari
daging saudaranya sendiri ketika menyampaikan hal-hal yang bersifat tadi ghibah, sesuatu ghibah tadi. Jamaah rahimakumullah, apa Allah menyampaikan di ujung ayat ini? Fakarihtum, maka bencilah hal tersebut. Dan ini jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan di awal tadi, kita provinsi Aceh, Banda Aceh khususnya dengan budaya ngopi-ngopinya yang tidak tahan. Ya, mungkin kalau model Pak PJ mungkin kayaknya ngopinya bisa 17 kali sehari kayaknya. Ya, yang jabatan selalu ngopi. Ini jamaah Arafah habis nih ngopi di masjid dulu. Habis dari masjid ya kan, nah, habis itu pindah ke warung kopi. Habis warung kopi kemana lagi? Selanjutnya ganti baju, mau olahraga, sebelum goes ngopi dulu. Habis goes ngopi lagi. Ya, selalu ketemu orang, dan itu jangan-jangan nih, saya hanya curiga saja, mudah-mudahan tidak, tapi saya nggak mau sebutkan karena saya baru lagi baca ayat tadi, istanibu katsiran minadh-dhon. Mudah-mudahan yang dibicarakan itu adalah pembicaraan yang produktif, lagi bicara bagaimana mensejahterakan umat, bagaimana biar anak-anak kita sehat, makan gizi makan bergizi dan seterusnya di bawah tentara kita yang membantu selalu, ya luar biasa. Itu mudah-mudahan hal-hal yang produktif. Jamaah rahimakumullah. 6 tadi saya ulangi sekali lagi, jangan merendahkan orang lain, jangan mencela, jangan membuat gelar yang tidak baik kepada orang lain, jangan bersuudzon, kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang terakhir yang ke-6 adalah jangan melakukan ghibah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah, ada obatnya, ada masalah. Apa itu? Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, dari pertama itu kejadian la yasarqum min qaumin. Jangan merendahkan orang lain. Yang pertama, biasanya orang merasa sok pintar. Kalau orang Jawa bilang ojo ko pintar. Ya. Jangan sampai merasa sok bagaimana. Itu ada. Saya lebih kaya, saya lebih hebat, saya lebih alim. Termasuk kita jamaah Arafah ini. Saya takutnya ini. Ya. Kalau sudah Ustaz Zubaidi ini, kita ini sudah sering jamaah Arafah, saya takutnya merendahkan orang lain. Pak ini, nah itu yang subuh aja. Nah, ini takutnya ada bahasa-bahasa seperti itu. Ini jamaah rahmatullah, semua adalah gara-gara kita ada lebih dari yang lain. Makanya sering melakukan hal-hal tadi, pemecah belah tadi. Ini sering. Makanya kata Allah, disebutkan dalam ayat selanjutnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, semua yang diciptakan hari ini kita berbeda-beda, berbagai macam orang. Ada yang pintar, ada yang tidak, ada yang malas, ada yang tidak, ada yang mau ke masjid, ada yang tidak, ada yang mau bersedekah, ada yang tidak, ada macam-macam. Ujung-ujungnya kata Allah, jangan sampai kita merasa macam-macam. Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia bukan yang suka mencela, bukan yang suka mengolok-olok orang lain, bukan karena dia kaya, karena dia punya jabatan, tapi yang paling mulia kata Allah, yang paling banyak takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sidang jamaah rahimakumullah, mari kita introspeksi hari ini di awal tahun 2025 tentunya. Memang ini bukan momen untuk kita introspeksi. Di pertengahan bulan Rajab di minggu kedua. Tapi karena memang ini momen tahunan, tidak masalah bagi kita mengambil sebuah iktibar apa? Kota Banda Aceh, mari kita coba lakukan hal-hal yang terbaik mulai dari kita pribadi. 2024 sudah berlalu. Mari tahun ini kita kurangi hal-hal seperti ini. Kita betul-betul jaga ukhuwah Islamiyah kita dengan betul-betul damai, betul-betul tentram. Pilkada juga sudah lewat. Berapa banyak jamaah rahimakumullah hari ini korban dari pilkada kemarin, banyak korbannya. Ya, yang tadinya bersaudara sudah tidak bersaudara lagi, yang tadinya ngopi sekarang sudah tidak ngopi-ngopi lagi. Ada calon yang bilang saya, Pak Ustaz, awal-awal ramai dan gue jak balun, cok corona. Namanya ini aja lo pernah perleli, saya bilang. Jadi ada yang curhat saya. Saya biasanya suka menampung orang-orang yang sudah tidak ada lagi, yang sudah hana-hana aja mau holi jak kenal. Kalau lagi Pak Wali sudah lagi menjabat, kita nggak usah hubungi, biarin aja karena banyak yang datang. Kalau sudah tidak ada lagi, Bismillah, Pak Ustadz siap menampung. Jadi biar rame-rame. Tapi banyak yang mengatakan, kenapa? Itu sudah selesai, dan banyak Bapak Ibu sekalian itu bisa terpeta-peta gara-gara apa? Tadi tidak menjaga ukhuwah Islamiyah yang Allah sampaikan. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa itu salah satu baru 3 ayat. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan Al-Quran. Memang ada ayat-ayat Al-Quran harus ditafsirkan oleh ulama tertentu. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang dia bisa langsung kita amalkan. Seperti ini. Kan ini nggak susah ini. Amalkan saja 6 ini.
Amalkan saja, gampang saja, nggak usah harus baca lagi tafsir Tobari, bagaimana riwayat, nggak usah lagi. Anda nggak perlu itu. Itu biar para ulama aja yang mengkaji. Ya, tapi yang poin-poin tadi adalah sesungguhnya itulah pesan-pesan dalam Al-Quran bagaimana untuk menjaga ukhuwah Islamiyah yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita yang berhadir Allah berikan kemudahan, keluarga kita di rumah Allah selalu jaga ukhuwah kita sampai dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini jamaah Arafah terus kita jaga ukhuwah dan kita berharap Kota Banda Aceh khususnya Provinsi Aceh dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.